Lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala malam ini kita dipertemukan. Semoga Allah menjadikan pertemuan ini amal saleh untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas sebuah hadis ya. Yang riwayat ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad ya. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah." Lakukan 6 perkara, aku jamin surga. Jadi ini yang menjadi pembahasan kita pada malam ini, hadis ini. Idmanu li sittan min anfusikum. Lakukan, ya. Idmanu itu lakukan 6 perkara. Azman lakumul jannah. Aku jamin kamu masuk surga. Pertama adalah idza hadatstum. Biasakan kita jujur. Ya, jangan pernah ada dusta. Biasakan kamu jujur. Wa'ufu idza wa'adtum. Penuhi kalau janji. Wa'addu idza tumintum. Tunaikan amanah. Wahfadhu furujakum. Jaga kehormatan. Wa guddu absarakum, jaga pandangan. Wa kuffu aydiyakum, jaga tangan dan tangan. Kita akan bahas satu persatu. Kata-kata idmanu itu dalam bahasa kalau kamu melakukan hal ini, aku ingin untukmu surga. Usduqu idza haddatstum. Biasakan kita ini jujur. Ya. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita boleh bohong pertama untuk mendamaikan orang. Kita boleh bohong. Misalnya si A dengan si B itu hubungannya kurang bagus. Lalu saya ngarang, saya ngebohong. Saya bilang, B, saya ketemu si A, salam untuk kamu ya. Nah, lalu saya ketemu dengan si A juga sama begitu. Jadi seorang anak bisa saja dusta kepada orang tuanya untuk mendamaikan suami dengan orang tuanya. Kan ada hubungan mantu dengan mertua kurang bagus. Nah, si anak itu suka berbohong. Yaitu dengan cara apa? Ngasih makanan kesukaan orang tuanya. Dia bilang itu dari suaminya, ya. Ada momen tertentu ngucapin selamat, ya. Ketika ibunya pesan, "Mah, selamat ya dari suamiku," padahal suaminya mah nggak pernah begitu. "Mah, ini ada titipan dari suamiku," padahal mah dari uang dia. Itu dusta untuk supaya mendamaikan boleh. Yang kedua, berdusta dalam rangka menghargai. Istri memasak untuk kita, kita bilang terima kasih dan enak. Ya. Istri pulang dari salon, kita puji, "Mama, ini gelis." Padahal mah antara ke salon dan tidak sama aja, ya, nggak ada beda gitu. "Mama, ini gelis," gitu ta, ya. Nah, itu namanya berdusta, tapi untuk kebaikan. Intinya adalah kata Nabi jujur. Yang kedua, wa'aufu idza wa'adtum. Penuhi janji. Karena dalam Islam janji itu hutang, teman-teman sekalian. Jadi Anda jangan mengartikan hutang itu selalu dalam bentuk
uang, selalu dalam bentuk materi. Janji itu termasuk hutang. Makanya kita kudu menyelesaikan hutang-hutang kita. Maksudnya janji-janji kita yang belum terpenuhi. Ya tentu saja sebagai ayah kita perlu bilang sama anak-anak, nah maafin ayah, bisi ada janji-janji ayah yang belum terpenuhi. Sok, apa janji ayah yang belum terpenuhi? Kenapa? Karena itu kudu dibayar, itu hutang kita kepada anak-anak karena kita pernah janji. Hutang kita kepada istri karena kita pernah janji, ya. Hutang kita kepada teman karena kita sudah janji. Wa'aufu idza wa'adtum, penuhi janji. Kita boleh merevisi janji. Yang tidak boleh itu kita melanggar janji. Nah, kalau merevisi janji, ya mirip seperti merevisi hutang. Saya bilang mau bayar tanggal 1 Oktober ke Anda, tapi kemudian saya dananya nggak ada, seluruh sumber juga sudah saya upayakan, ya saya cerita, Kang Rifka, kelihatannya ini pembayaran saya bakal tidak akan tepat waktu. Tapi itu jauh sebelum jatuh tempo, saya sudah kasih aba-aba ke Pak Rifka bahwa saya tidak bisa membayar di tanggal 1. Itu sudah kita beritakan. Nah, itu namanya merevisi janji. Ya, kita boleh merevisi hutang kita. Ya, lembaga keuangan saja kadang boleh mereschedule hutang kita kan gitu. Nah, jadi sahabat-sahabat tercinta, yang perlu diingat adalah janji itu merupakan hutang. Itu yang tidak boleh kita lupakan. Biasanya kita ingat dengan hutang-hutang yang bersifat uang, yang bersifat finansial. Kita biasanya catat, saya hutang ke Pak Rifka sekian, ke Pak Yoga sekian, ke Pak Au sekian, saya tulis, ya kan gitu. Tapi kadang-kadang saya lupa untuk menuliskan hutang janji kepada si A, si B, si C. Nah, kata Nabi, kalau kamu melakukan 6 hal, aku jamin masuk surga. Jujur, penuhi janji, tunaikan amanah. Wa addu idza tumintum. Kita semua dalam hidup memegang amanah. Kita sebagai suami harus menjadi suami yang amanah. Menjadi istri, istri yang amanah. Menjadi ayah yang amanah. Menjadi ibu yang amanah. Menjadi karyawan yang amanah. Menjadi guru yang amanah. Wa addu idza tumintum. Yang berikutnya, wahfadhu furujakum, jaga kehormatan kita. Jangan sampai kehormatan orang dalam jaga kehormatan diri kita itu sama dengan menjaga kehormatan agama. Sebab kalau kita tidak bisa menjaga kehormatan diri, ya biasa saja agama kita rusak. Oh, itu orang Islam ya. Nah, jadi menjaga kehormatan. Menjaga nama baik diri kita itu sama dengan menjaga nama baik keluarga kita. Menjaga nama baik agama kita. Wa ghuddu absarakum, jaga pandangan. Jadi pandangan kita itu jangan sampai negatif aja ya, atau memandang sesuatu yang tidak halal untuk kita pandang. Jangan sampai pandangan kita itu selalu jauh dari kebenaran. Ghuddu absarakum, jaga pandangan kamu. Pandangan kamu harus selalu positif, pandangan kamu harus selalu optimis, pandangan kamu harus selalu jauh ke depan. Nah, itu namanya ghuddu absarakum. Wa kuffu aydiyakum, jaga tanganmu dari kesewenang-wenangan. Kalau kita oleh Allah sedang dititipi sebuah amanah, amanah apapun itu, maka tugas kita adalah menjaga amanah dari kesewenang-wenangan. Nah, ini teman-teman sekalian yang menjadi landasan pembahasan kita pada malam ini. Ini kalau kita pegang ya, Nabi sampai mengatakan, aku jamin. Dan ini kalau diamalkan ya
tidak mudah ya kalau diobrolkan, ya gampang. Jujur, penuhi janji, tunaikan amanah, jaga kehormatan, jaga pandangan, jauhkan diri dari kesewenang-wenangan kalau kita lagi punya kuasa. Nah, hadis riwayat Ahmad. Nah, dari dalil ini, ya, dari dalil ini, Syekh Al-Ghazali merandown, jadi menurunkan hadis ini dalam beberapa poin, ya. Jadi kita sebut dengan langkah menuju kebaikan. Jadi untuk mewujudkan ini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, kita harus selalu menapaki hidup dengan ikhlas. Jadi ternyata untuk bisa melaksanakan yang tadi, katanya kita harus menjalaninya dengan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimah. Mereka tidak diperintah menyembah Allah kecuali dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Jadi rekan-rekan sekalian, kita dalam kehidupan ini, dalam hal segala apapun, kalau kita ingin bisa mewujudkan 6 yang tadi Rasulullah jaminkan, mulai dari ikhlas. Tapaki hidup dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kita tidak akan menunaikan amanah kalau tidak ada keikhlasan. Kalau kita tidak semata-mata menjalankan agama. Jadi mulainya dari keikhlasan. Yang kedua, ya. Nah, jangan khianati amanah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la takhunullaha, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Jangan khianati agama kita. Wa takhunu amanatikum, jangan kamu khianati amanat yang ada di genggaman kamu. Wa antum ta'lamun, padahal kamu sadar, kamu mengetahui bahwa sebenarnya kamu melalaikan amanah atau mengkhianati amanah. Jadi, untuk mewujudkan yang oleh Nabi jaminkan, pertama, tapaki hidup dengan keikhlasan. Yang kedua, latih diri kita untuk selalu amanah. Untuk selalu amanah. Saya tadi katakan, ketika saya berjanji ke Kang Rifka, itu sebenarnya amanah yang ada di pundak saya. Saya harus membayar hutang janji saya. Saya harus mewujudkan apa yang saya omongkan. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Jangan kamu khianati Allah dan Rasul, dan jangan kamu khianati amanat yang ada di pundak kamu. Yang ketiga, adaptasi dengan perubahan. Jadi ternyata kita ini harus menjadi orang yang selalu, yang dimaksud dengan adaptif dengan perubahan itu maksudnya apa? Kita selalu menyadari bahwa manusia itu terikat oleh dimensi waktu. Makanya Ibnu Umar mengatakan, idza asbahta fala tantadiril masa. Jika kamu punya kesempatan di waktu pagi, jangan kamu tangguhkan sampai waktu sore. Wa idza amsaita fala tantadiris sobah. Kalau kamu punya kesempatan di waktu sore, jangan kamu tangguhkan sampai waktu pagi. Khudh min sihhatika lisaqomika. Gunakan masa sehatmu sebelum kamu sakit. Wa min hayatika limautika. Maksimalkan amalmu selagi hidup sebelum ajal menjemput. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, jadi untuk bisa mewujudkan 6 yang dijanjikan Rasul, kita jangan suka menangguhkan. Kita harus selalu beradaptasi dengan perubahan. Di antara perubahannya adalah kita akan digerus oleh waktu. Itu sebabnya selama kita punya kesempatan untuk melaksanakan, segera laksanakan. Jika kamu berada di waktu pagi, jangan kamu tangguhkan sampai waktu sore. Jika
waktu. Apa? Kita selalu menyegerakan. Kalau saya merasa bersalah pada istri saya, ya saya minta maaf langsung. Jadi tidak perlu menunggu bulan Ramadan atau Idul Fitri, tidak perlu ya. Kan ada yang gini, Ari kamu udah minta maaf belum? Oh, atau apalagi Robiul Awal, kewe Ramadan. Jadi seolah-olah yang namanya ya hanya Sawal ya kan gitu. Ramadan mau kewe mau ek puasa cenah atau mau ek puasa Sawal we. Jadi jangan suka menangguhkan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Jadi kalau ada di depan mata kita kesempatan, cepat adaptasi dengan kesempatan yang ada di mata kita. Berarti kan kita selalu adaptif dengan perubahan, ya. Nah, perubahan waktu, perubahan, kan kita tuh berubah ya. Bisa pagi, sore, malam, kan berubah. Sehat, sakit, hidup, mati. Nah, semua harus kita kejar. Yang keempat, kita harus menjadi orang yang punya loyalitas. Apa yang dimaksud dengan loyalitas? Kita bisa lihat di dalam surat Al-Asyarah. Fa inna ma'al usri yusro. Sungguh beserta kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusro. Sungguh beserta kesulitan ada kemudahan. Fa idza farogta, bila kamu selesai mengerjakan suatu urusan, fansob, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan berikutnya. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhan kamu berharap. Nah, Bapak Ibu, ini ayat menggambarkan bahwa kita kudu loyal, ya. Artinya loyal di sini, bila selesai mengerjakan satu urusan, maka tetap bekerja keras. Untuk loyal bekerja keras untuk melakukan berikutnya. Dan kepada Tuhanmu, kamu harus berharap. Nah, jadi kalau kita loyal dalam kebaikan, nah, kembali lagi, kita tidak akan melalaikan janji kita. Kita anggap bahwa janji itu adalah hutang kita. Kita akan bicara apa adanya, sekiranya memang kita harus bicara A, ya bicara A. Mungkin caranya yang bisa kita permanis ya, tapi substansinya tidak berubah. Nah, ini ada kaitan dengan kalau kamu selesai mengerjakan satu urusan, coba kamu lakukan urusan berikutnya dengan segala kesungguhan, dan kepada Tuhanmu kamu harus berharap. Nah, loyalitas ini kudu dibarengi dengan totalitas. Jadi loyalitas dibarengi dengan totalitas. Ini dijelaskan dalam surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk mengujimu siapa di antara kamu yang paling total dalam berbuat. Ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, ternyata untuk meraih untuk bisa mewujudkan yang jadi jaminan Rasul tadi, kita harus menapaki hidup dengan ikhlas. Kemudian kita selalu menjaga amanah yang ada di pundak kita. Kita selalu beradaptasi dengan keadaan, tidak pernah melalaikan kesempatan. Selalu kita segera isi kesempatan yang baik itu dengan kebaikan. Terus kita loyal kalau mengerjakan sesuatu dan total. Loyal, total. Nah, jadi kita selalu ingin melakukan yang terbaik dan kita berkomitmen dengan apa yang harus kita kerjakan. Nah, ini balik lagi komitmen ya. Jadi orang yang loyal dan total itu, maka dia tidak akan melalaikan apa yang diucapkannya, apa yang dikatakannya, karena ada loyalitas dan totalitas ya. Nah, yang keenam, ternyata Islam mengajari kita untuk selalu meningkatkan kemampuan diri kita sesuai bidangnya masing-masing. Karena Nabi mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Bila urusan diserahkan kepada yang tidak punya kompetensi, maka tunggu kehancurannya. Berarti kita kudu berusaha meningkatkan kemampuan kita, kompetensi kita, sehingga satu saat amanah itu ada di genggaman kita,
emang kita bisa menjalankan amanah itu. Sebab ketika amanah itu diserahkan kepada yang tidak kompeten, maka kata Nabi, ya tunggu aja kehancuran. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Ya. Kita bisa saja merusak kehormatan diri kita ketika kita menerima sesuatu yang sebenarnya kita tidak mampu, gitu. Kang Rifka itu bilang, Pak Am mau nyetir nggak? Ini mobil saya tapi mobil Eropa. Saya belum pernah pegang mobil Eropa. Saya tidak kompeten itu. Tapi kan ya pengen gagayaan gitu ya. Apa yang terjadi? Wah, jadi celaka karena diserahkan bukan kepada yang punya keahlian di situ. Nah, yang berikutnya, ternyata Islam mengajari kita untuk selalu berkolaborasi. Buka tangan kita untuk kolaborasi. Kita selalu membuka tangan untuk saling tolong-menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi, kita akan mendapatkan 6 hal yang tadi kalau kita selalu meningkatkan kemampuan kita, kompetensi kita. Terus kita juga selalu berusaha untuk bekerja sama dengan siapapun selama itu di dalamnya ada unsur-unsur kebaikan. Nah, yang dimaksud kebaikan tuh tidak selamanya kebaikan yang bersifat material, tapi bisa juga yang imaterial, ya. Nah, kemudian yang ke-8, jangan lupa kita untuk selalu menjaga harmoni. Ini bisa dilihat di surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasad innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah pahala akhirat dengan apa yang lupakan bagianmu di dunia. Jadi ada harmoni antara dunia dan akhirat. Sok kamu gunakan apa yang ada di genggamanmu untuk akhirat. Tapi juga kamu jangan lupakan bagianmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang lain. Sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Jadi makin kita banyak mendapatkan kebaikan, makin banyak pula kita berbuat baik kepada orang lain. Itu harmoni. Jangan kamu berbuat kerusakan, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, harmoni itu akan rusak ketika ada bagian-bagian poin yang tadi di atas kita langgar. Ya, maka kita berusaha untuk mengharmonikan antara dunia dan akhirat, gunakan apa yang Allah berikan untuk akhirat, tapi kamu silahkan juga menikmati dunia. Lalu, kalau Allah banyak memberikan kebaikan kepadamu, maka berbuat baiklah kepada orang lain. Sebanyak Allah memberikan kebaikan pada kita. Dan yang ke-9, yakini apapun ada balasannya. Ini yang harus tertanam dalam diri kita. Jadi, kalau kita menanam jagung, pasti memanen jagung. Kalau kita menanam cabai bulat, pasti memanen cabai bulat. Tidak mungkin kita menanam cabai bulat, kemudian memanen cabai keriting. Itu nggak mungkin. Di sini, di surat Al-Isra dikatakan, in ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kita menunaikan amanah, kita jujur, kita menjaga kehormatan diri kita, kemudian kita selalu memenuhi janji-janji kita, ya. Kemudian kita tidak sewenang-wenang kalau kita lagi punya kuasa. Itu kebaikannya bukan untuk orang lain, untuk dirimu sendiri. Tapi jika kamu berbuat jahat, buruk, ya, saya seringkali melanggar janji saya seringkali mengkhianati amanat saya seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya akan merusak kehormatan diri saya, maka
kerugiannya untuk saya sendiri. Maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Nah, yang merupakan penjabaran dari hadis yang di awal saya sampaikan. Jadi sebenarnya ini adalah perangkat-perangkat untuk bisa mewujudkan yang ini. Idmanuli sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Lakukan 6 perkara, aku jamin kamu masuk surga. Usduqu idza haddatstum. Ya, jujur, wa'afu idza wa'adtum. Penuhi janji, wa'addu idza tumintum. Tunaikan amanah, wahfadhu furujakum. Jaga kehormatan, jangan sampai kita terjerumus dalam hal-hal yang nista, ya. Wa ghuddu absarakum. Jaga pandangan kita untuk selalu memandang yang halal, berpandangan positif, berpandangan optimis, selalu berpandangan futuristik ke depan. Wa kufu aidiakum. Kalau satu saat kita punya kewenangan, jangan sampai tangan kita itu digunakan untuk sewenang-wenang. Jaga tanganmu dari kesewenang-wenangan. Ya, teman-teman sekalian, itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi, ya. Nanti kita bisa diskusi, boleh yang ada kaitan, tidak ada kaitan juga nggak apa-apa. Pak Rifka izin, sekarang saya nggak bisa sampai jam 9 ya, Pak Rifka ya. Emang nggak? Sampai jam berapa Pak, kira-kira? Biar sampai setengah 9 boleh nggak? Boleh Pak, lebih 2 meren. Nggak Pak, ya periode. Terus kayak dilanjut Pak Riki, lebih setengah salapan. Dugi tabu salapan. Jadwalnya dugi ke jam salapan. Nah, Pak Inten kan biasa diteraskan ke Nosanes ya. So, ada yang mau nanya, Mangga? Atau mau menambahkan barangkali? Ya, yang penting menambahkan dulu itu. Oh iya, yang menambahkan dulu. Si Ferry Pak, terus muncul Assalamualaikum Ustaz. Mangga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Ferry. Saya tertarik dengan kurang keras Pak Fer. Ya, saya tertarik dengan yang terakhir itu kan apapun ada balasannya ya. Nah, seringkali statement ini kan dijadikan patokan bagi orang-orang yang sedang terdoja gitu, atau lagi sengsara, atau lagi gimana gitu, sedang mengalami musibah atau gimana. Apa bisa nggak diterangkan bahwa supaya gimana ya? Supaya enggak terlalu mainstream bahwa kalau kamu sedang sengsara, tabahlah, apa yang dilakukan di dunia nanti akan ada balasannya di akhirat. Kan orang teh perlu dunia gitu kan. Jadi apapun ada balasan itu, apakah bisa ada bayaran tunainya juga di dunia? Tidak usah harus nunggu mati dulu karena balasan baiknya nanti akan di akhirat gitu. Turnuhun Pak Ustadz. Ya. Ya Pak Ferry, sebenarnya poin terakhir tidak bisa dilepaskan dari poin-poin yang sebelumnya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan apapun ada balasannya, maksudnya kita harus waspada dalam hidup itu. Kalau gini deh, ya, kalau saya ke Pak Rifka janji saya langgar, ke Pak Yoga saya janji terus saya langgar, ke Pak Ferry, itu kan akibatnya orang jadi tidak percaya ke saya. Itu kan balasan dunia sebenarnya. Jadi yang namanya semua ada balasan tuh tak selamanya balasan akhirat. Sehingga nanti ketika saya mau melakukan apa, langsung kade tongjung si Aam si Kang Ferry ditipu, si Kang Hengki ditipu, si Pak Adam ditipu, kade hati-hati jeung Aam teh. Itu sebenarnya balasan. Gitu. Nah, jadi satu bahwa balasan itu tidak selamanya balasan di akhirat, bisa saja di dunia gitu. Jadi itu ayat bukan memberikan hiburan kepada orang yang menderita, bukan. Jadi misalnya orang lagi terpuruk, kalem, nanti kamu akan memanen di akhirat. Bukan itu. Ayat ini memberikan in ahsantum, jika kamu berbuat baik sekarang, ya, kamu
bisa saja menikmati kebaikan itu sekarang. Kalau kamu berbuat buruk, nah jadi bukan apa ya, bukan hiburan, kalemlah sangsara oge pokoknya mangke kamu asup surga. Itu ayat maknanya bukan begitu. Kalau yang begitu ada lagi ayat lain gitu loh. Nah, Ya. Gitu Pak Ferry. hmm. Gitu Pak Fer. Kan seseur nate eta nanti nya nu kararitu geus sangsara urang geus berbuat baik, geus salat, geus segala macam, segala amal-amalan geus dilakukeun. Nah, hirup urang teh meni sangsara-sangsara teuing gitu nya, boga salah naon urang teh tah. Kan pasti jadi nanti teh di upahan teh kan kalem lah, mana mah pisurgaeun kan gitu. Ya, makanya memahami poin ini tetap kudu melihat bagian-bagian di atasnya. Harus memahami bagian-bagian di atasnya. Kayak harmoni kan gitu. Ya, semakin kita mendapatkan kenikmatan, semakin kita banyak berbuat baik kepada orang lain. Pertanyaannya, gimana kalau orang teh sangsara? Ya semakin menyengsarakan orang lain gitu logikanya. Jadi kan bila kalau kamu mendapatkan kebaikan, berbuat baiklah sama orang. Nah, ini lamun orang kasangsara kumaha tah. Gitu. Berarti kurang sedekahnya. Lamun orang sangsara kumaha tah. Nah, jadi Boleh nambah Pak. mangga Pak juga. Bukan menambahkan lah, maksudnya sedikit menjelaskan. Saya sepakat apa yang disampaikan di yang slide terakhir. Ya bilang ya mun melak cabe pasti lada, tapi mun melak bayam mah pasti tiis lah. Seperti itulah Pak Am. Kadang-kadang mungkin kebaikan yang kita terima sekarang itu mungkin ya walau alam mungkin karena kebaikan orang tua kita terhadap orang lain. Ya, seperti itu husnuzonnya. Makanya contohnya aja mungkin saya Bapak Fer kan sebetulnya profesinya cukup sama ya. Kita sama-sama dosen. Kadang-kadang kita punya dosen nusok nyusahin mahasiswa lah Pak Am. Yeah. Ya menyusahkan kan, susah skripsi. Kadang-kadang saya suka pikir, Pak, kan Bapak teh engke gaduh putra teh bakal kuliah cik tong dipersulit gitu ya. Karena kita tahu, makanya kita tidak boleh terlalu baik juga atau ngogot, tapi yang penting seadanya. Nah, saya dan Pak Ferry ya mungkin kadang-kadang ada juga dosennya betul aja begitu anaknya pas kuliah, aduh budak ulang, saya lulus. Nah, kan cek saya gitu. Hal-hal itu memang yang saya memang tidak mempercayai sebagai karma, tapi kalau memang kita berbuat baik, ya kadang-kadang terus terang kalau saya kan seur kasihan ya Pak menuju ngorana seur jail kabatur atau diri sendiri. Jadi yang ditakutkan itu terus terang menimpa anak saya atau keturunan saya gitu. Jadi sekarang sangat berhati-hati. Jadi memang kalau apa yang kita lakukan di dunia maka bukan karma lah, tapi ya kalau kita berbuat baik insya Allah pastilah akan waktunya kapan juga tidak tahu. Sepertinya kayak Pak Ferry kan sakitu bagerna lah bela Pak ke babaturan, tetap aja kan pas mentas mah batur nu gebis Pak Ferry nu dipajegna. Padahal baik loh ya, kita aja yang baik kadang kecopetan momen orang jadi copet gitu aja. Jadi ya seperti itu hal-hal yang mudah-mudahan ini contohnya lah. Nuhun, paham. Mungkin Ya, Pak bisa menjelaskan Pak Yoga. bedanya karma dengan yang barusan, Pak. Kumaha bedana, Pak? Apa Pak Ferry, maaf putus-putus. Mungkin bisa dijelaskan bedanya karma dengan statement yang terakhir itu. Ya, kalau dalam Islam sebenarnya tidak ada konsep karma ya. Yang ada dalam Islam itu konsep semua orang akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Tetapi dalam Islam itu ada yang namanya keberkahan. Jadi yang dimaksud dengan keberkahan itu, boleh jadi anak cucu kita mendapatkan kebaikan, itu karena kesolehan kita, Pak. Gitu. Tapi anak cucu kita, jadi gini, dalam Islam tuh, kalau kita melakukan keburukan, itu tidak kemudian serta-merta
akan dirasakan oleh anak cucu kita. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, maka dikatakan itulah yang disebut dengan keberkahan. Contoh, orang teh pinter-pinter teuing gitu nya, rankingnya selalu sesuai jumlah murid baheula teh. Jumlah murid ya selalu sesuai jumlah murid ya. Pernah masuk 10 besar, muridnya teh 10 orang. Nah, gitu. Jadi orang teh pas-pasan lah otak teh. Nah, barudak orang mah pala linter ya gitu. Wah, pinter teh. Kita teh mikir, aduh, orang teh dah bodohnya, istri orang lebih bodoh deh, gitu. Orang bodoh, istri orang lebih bodoh deh. Tapi nah hanya budak ngepala linter. Tah, Pak, boleh jadi ini yang saya katakan berkah. Mungkin istri kita teh rajin sedekah, gitu. Sehingga banyak anu ngadoakeun. Teu pira istri kita teh mau naik beca 5.000 ngasih 10.000 gitu. Cek tukang beca teh, Neng, putrana sing pala linter, lahir dari hati yang paling dalam. Tah budak urang teh pinter teh lin ku indungna pinter, ku bapana pinter, ku doa si Mang Beca gitu tah. Gitu ya. Matak Bu mun balanya teh tong nawar nepi ka ceurik si tukang sayur teh. Nawar beca nepi ka ceurik tukang beca teh. Nawar tukang buah nepi ka ceurik tukang buah teh, kan gitu. Kenapa? Mendingan kita cari keberkahan-keberkahan ya. Parkir, aduh ningali eta tukang parkir teh geus aki-aki. Ah, kasih 20.000 kan gitu. Nah, gitu ulah ieu mah. Nepi ka tidit eta 5.000 kudu dipulangan 3.000. Tidit sampai macet si tukang parkirna. Punten Bu, ieu teu aya artos. Sok sana tukerkeun lah tuh ka warung tukerkeun, kan gitu. Karena kan kudu diangsulan 3.000. Ya atuh ningali ya rada aki-aki malah kasih aya saat 50.000 menuju aya artos mun teu aya mah teu naon. Ya gitu. Maksudnya kita mencari keberkahan ya. Jadi yang saya ketahui dalam Islam tuh malah yang ditanamkan konsep keberkahan. Jadi kalau kita banyak menanam kebaikan, semoga itu menjadi kebaikan bagi anak cucu kita gitu. Lalu ada ayat yang mengatakan la taziru waziratu wizra ukhra. Jadi keburukan kita tidak ditanggung oleh keburukan anak cucu kita. Jadi konsepnya saya tidak tahu ya, saya nggak ngerti karma itu, konsep karma itu aslinya apa. Tapi kalau dalam Islam tuh ya la wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang lain tidak bisa menanggung keburukan pelaku keburukan gitu. Kalau saya berbuat buruk ya, itu tidak akan ditanggung oleh anak cucu saya. Tapi kalau saya berbuat baik, maka keberkahannya akan turun pada anak cucu saya. Ya, berarti kita kudu berjuang untuk selalu menebar kebaikan. Tujuannya kan seperti itu. Saya nggak tahu apakah karma seperti itu atau bukan, karena saya tidak paham tentang konsep karma secara filosofi dan praktisnya seperti apa. Gitu. Pak, Assalamualaikum, boleh naros? Boleh. Mangga, waalaikumsalam. Nih, tadi kan salah satu poinnya itu adalah mengemban amanah ya Pak Am ya. Iya. Nah, sedangkan kita tuh kadang-kadang karena tangan kita cuma 2 gitu, ada keterbatasan pada suatu saat tuh misalnya ada kondisi dilematis gitu. Dua-duanya sebenarnya amanah, misalnya contohnya saya bekerja gitu. Tiba-tiba kantor pusat kasih tahu bahwa oh ini harus ada pengurangan karyawan misalnya kan gitu. Nah itu kan tentu juga sebetulnya kalau menurut saya tugas saya kan menyelesaikan pekerjaan, terus juga kalau kita punya staff juga memajukan staff itu supaya ada leadership apalah segala macam. Sedangkan tapi di sisi lain juga kan ada tugas saya juga adalah menjaga kondisi perusahaan juga gitu kan. Nah jadi ada 2 hal seolah-olah tuh yang mungkin dilematis. Saya tidak tahu apa dinamakan ini kontradiktif atau bukan gitu. Nah tentu ada skala prioritas gitu Pak. Kalau dalam kondisi gitu, kalau kita menggunakan skala prioritas tentu
mungkin sebenarnya niatnya saya harus memilih yang nomor 2 daripada nomor 1 misalnya gitu. Dan ternyata ada impact-nya juga ke yang lain gitu. Nah itu secara ini gimana Pak? Apakah boleh kategorinya ya berdosa kah atau apakah gitu? Meskipun mungkin kita juga mempertimbangkan kalau misalnya ya ini untuk kondisi yang lebih baik untuk layak banyak gitu, kita terpaksa mengorbankan yang kecil, atau sebenarnya bukan mengorbankan tapi mengambil suatu keputusan di mana impact-nya tuh ke yang lebih kecil gitu kan gitu. Nah itu gimana Pak? Apakah di drive oleh niat kita atau gimana supaya kita tidak berdosa gitu atau tidak mendapatkan keburukan? Iya. Pertama, saya mengutip dulu hadis Nabi yang mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih paham tentang maslahat dunia kamu. Jadi kalau satu sisi kita ini harus melaksanakan amanah, pengurangan karyawan, tapi di sisi lain kita tuh merasa asa ngadoliman karyawan gitu. Kan itu dilematis tuh. Yeah. Kata yang pusat teh, kudu di rumahkan ya 10 orang. Tapi di sisi lain, aduh, kabayang eta budak nakumah, istri nakumah, gitu kan. Nah kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kamu lebih paham urusan duniamu. Nah yang tadi, kalau misalnya 10 orang ini tidak diberhentikan, maka kemungkinan yang lebih besar perusahaan itu akan kolaps dan akan membuat orang banyak lebih celaka lagi gitu. Itu yang dikatakan oleh Nabi, kamu ambil keputusan sesuai dengan kadar pengetahuanmu. Nah, dari sini maka ada keterangan yang berikutnya. Keterangan berikutnya, innamal a'malu binniyat. Maka sesuatu yang kita anggap zolim, itu boleh jadi menjadi tidak zolim kalau nawaitu kita tidak bermaksud menzolimi. Tapi kita lebih mengambil maslahat yang lebih besar gitu. Jadi antara hadis yang pertama, antum a'lamu bi umuri dunyakum, sok kamu pelajari. Kamu lebih tahu mana manfaat dan maslahat dan madorot yang ada di hadapan kamu. Nah, kemudian luruskan niat kita. Niat kita itu bukan untuk menzolimi, tapi ada satu situasi yang harus diambil gitu. Keputusan ini harus diambil. Nah, yang ketiga, berlaku apa yang kata Nabi, bila ijtihad kamu benar, maka kamu dapat 2 pahala. Kalau ijtihad kamu salah, maka kamu mendapatkan 1 pahala. Nah, artinya itu keputusan bisa benar, bisa salah. Tapi walaupun salah, tetap kamu dianggap lulus, dianggap benar. Oke. Jadi walaupun salah, walaupun sepertinya zolim, tapi kamu benar, gitu. Tetap berpahala. Ya Pak, ya. Karena memang dalam hidup kan kadang kita dihadapkan seperti itu. Betul, Apalagi betul. di situasi sekarang ini. Iya Pak, nahatur nuhun. Mohon, sami-sami. Untuk menanganinya seperti apa? Makasih. Mohon enggak. Berarti pada prinsipnya yang penting laksanakan saja dulu ya Pak Ustadz ya. Kalau ada apapun kita laksanakan, engkemanya Iya, laksanakan tapi tetap berada di prosedur yang secara ilmu duniawi itu benar gitu. Itu yang kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tetap harus berada di koridor, oh ini yang paling sedikit madorotnya. Jadi dalam Islam itu suka ada prinsip kita disuruh untuk akhafud dororoin, mengambil yang paling sedikit madorotnya. Gitu. Maaf sebentar. Jadi ada beberapa
rumus dalam hukum Islam tuh yang seperti itu, akhafud dororoin. Kita ambil madorot yang lebih ringan gitu. Akhafud. Bahkan suatu yang bernilai ibadah bisa kita gugurkan demi menyelamatkan diri dari kemadorotan. Sejujurnya masih ada loh yang sampai hari ini dia belum Jumatan. Karena gitu. Jadi dia bilang di tempat saya itu kategorinya zona merah. Tapi nu Jumatan teh tidak mengikuti protokol keselamatan. Karena DKM nanti nu teu percaya karena corona teh gini kan. Gitu. Iya. Kan aya DKM nu teu percaya karena corona. Ya kan gitu. Sakitu nu maot geus 12.000 ge can percaya itu teh karena corona. Ya. Jadi nu maot geus 12.000. Keharmonis ya Pak Am ya. Ya maksudnya seolah-olah ya itunya mah benar lah ibadahnya, tapi kan secara duniawinya dia tahu kita lagi pandemi gitu kan, tapi kita kan ibadah. Ya. Makanya kemarin waktu minggu lalu memang persis seperti itu Pak Am. Jadi saya ikut Jumatan ya. Semua juga ikhlas lah ya mendengarkan khotib apa, tapi di emot-emot dia terus 25 menit panjang-panjang teuing, ini orang udah ngumpul. Jadi yang tadinya kita ridho ikhlas, jadi ya pun tanya ya mungkin saya dosa lah ya. Jadi ngadoakeun teu bener si ka khotib, duh ya Allah ya khotib kan geus apal gitu. Beres-beres 40 menit, jadi dari setengah 11.40 teh beres-beres 12.30 ya Allah saya bilang. Jadi orang yang tadinya menyerap, jadi mungkin nggak saya sendiri, jadi ayah kesel juga, ini kan orang ngumpul apa seperti hal-hal seperti itulah mungkin ya Pak Am yang kadang memang mengedepankan ibadah. Seperti contohnya kalau kita sudah datang Jumatan 5-10 menit sebelum azan misalnya, tapi menempati ya yang paling depan yang kosong gitu. Tapi nanti ada yang pas komat seseleketnya, padahal tadi waktu masuknya tadi di belakang gitu, udud saya masuk dia udud, tapi begitu komat yang pangharep nanti badugan itu teh dosa nggak tan memang paham, misalnya saya yang naik oke si koplo mau yang diharap tadi baru nyukur itu kan. Jadi yang tadinya kita ikhlas Jumatan teh aya nyirian jelema oke gitu si etanya itu teh unggal-unggal, jadi selesai tapi begitu komat bebaladuh. Jadi karena saya mikir aduh saya teh inginnya menjauhi dosa apalagi berprasangka buruk, tapi ya gimana ya, waktu saya masuk dia salse, tapi begitu komat yang pangharep nate geus lumuk pinu. Itulah diajar manajemen kolbu kira bos. Iya. Jadi itu gambaran gini. Jadi gini teman-teman sekalian, memang agama itu juga dipengaruhi oleh cara berpikir si yang melaksanakannya. Ya. Jadi bukan salah agamanya. Bukan salah agamanya, tapi orang yang menerapkan agama itu yang tidak tepat. Contoh, jelas Nabi mengatakan la dororo wala diroro. Itu Nabi kan. Kamu tidak boleh memadorotkan orang lain. Dan orang lain pun jangan sampai madorot oleh kamu. Kita nggak boleh memadorotkan orang, tapi kamu juga kudu menjaga diri dari kemadorotan orang. Nah, ada jamaah yang nanya, Pak Am, dosantenya saya mah nepi ka ayeuna can Jumatan. Nah, aku naon cek saya teh? Iya itu teh masjidna yang deket rumah teh aya masjid nu dia mah tidak ada satu sedikit pun protokol ini kesehatan. Ya. Karena selalu bilang lebih baik mati di jalan Allah itu mulia. Gitu. Toh ku corona paeh cenah urang teh. Kayaknya bakal paeh kan gitu. Nah akhirnya dia itu merasa tidak nyaman kalau Jumatan di situ. Hari Jumatan kanu jauh, tidak bisa karena situasi dan kondisi. Akhirnya cenah Pak Am saya sholat duhur boleh enggak? Ya saya bilang, kan Allah maha tahu alasannya. La dororo wala diroro. Kalau menurut pertimbangan kita, di situ akan memadorotkan, kita boleh tidak melakukannya. Itu. Nah ini contoh sedetil itu yang dijelaskan di dalam Islam. Yang tidak boleh itu henteu Jumatan kulantaran hoream. Nah, eta kan dosa. Eta
yang itu yang salah. Ari puguh alasanna mah ya tentu tidak ada masalah. Gitu. Mau menambahkan sedikit Pak, boleh? Ya, mangga Pak Rifka. Perkara yang tadi yang apa tadi teh? Ya berhubungan dengan amal soleh ya mungkin. Saya punya sedikit ilmu keyakinan lah bahwa yang namanya amal soleh itu atau pahala lah ya Pak ya. Ya. Niatnya kudu karena Allah. Yang kedua, perintahnya ada di Quran atau larangannya ada di Quran. Yang ketiga, caranya harus seperti cara Rasulullah. Kalau salah satu dari tiga ini tidak terlaksana atau tidak memadai, ya tidak menjadi amal soleh. Itu aja mungkin Pak. Tolong diluruskan Pak, ditambahkan kalau Ya, kurang. saya setuju kalau itu kaitan dengan ibadah mahdoh Pak Rifka. Oh, oke. Jadi kan ibadah itu ada dua, ibadah yang teknik pelaksananya sudah diatur detil. Contoh, sholat, wudu, nah itu mah memang kudu seperti yang dicontohkan Rasul. Tapi ada juga ibadah yang sebenarnya dikembalikan kepada kita pelaksanaannya. Seperti hanya kita pengajian sekarang ini, kan tidak dicontohkan Rasul ini. Ya. Lebih cenderung ibadah sosial mungkin ya Pak ya? Jadi kalau yang ibadah sosial itu lebih fleksibel. Yang penting nawaitunya benar. Itu yang penting nawaitunya. Nah, caranya silahkan dilakukan menurut kreasi kita, kreativitas kita. Yang penting maslahat. Nah, itu namanya ibadah guer mahdoh. Kalau yang Pak Rifka ceritakan, niatnya karena Allah, ada perintahnya, caranya kudu sesuai sunnah Rasul, itu kaitannya dengan ibadah yang mahdoh. Kayak saum, sholat, haji, ya itu kudu sesuai yang dicontohkan Rasul. Gitu. Jadi, wilayah yang harus dibedakan. Ya, turnuhun Pak. Ya, mangga Pak Rifka. Ya, teman-teman, 2-3 menit lagi. Saya masih kasih kesempatan. Pak Bos, mau nambah? Cekap, alhamdulillah, nanti aja. Hawatos, ini 2 menit lagi disingkat di guru. Tapi 2 menit kan, lagi. Takaran atau indikator bahwa itu adalah sebuah hal yang maslahat itu sebetulnya sudah ada aturannya di dalam Islam ya, atau kumaha hate hungkul gitu. Ya, ada tolok ukur yang namanya maslahat itu, maslahat dalam takaran-takaran yang disepakati, Pak. Kayak misalnya gini, kondisi seperti ini, maslahatnya jaga jarak, pakai masker. Nah, itu maslahat. Jadi ada maslahat yang disepakati. Gitu. Berarti konvensional ya? Maksud konvensionalnya gimana, Pak? Konvensi gitu. Berdasarkan konvensi gitu, konvensi. Ya, oh ya. Jadi berdasarkan kesepakatan. Nah, kayak begini. Pakai helm itu maslahat. Itu kesepakatan yang kesepakatan itu tentu saja hasil pengujian. Pakai sabuk pengaman itu maslahat. Tidak ada dalil tentang sabuk pengaman. Tapi ada ayat yang mengatakan jangan kamu jerumuskan diri pada kebinasaan. Tidak ada dalil. Kan ayat, cenah orang mau kudu pakai helm. Ya, helm aturan polisi. Cenah. Oh, di Quran pakai helm. Aya videona atau Pak Ustadz, aya videona. Orang itu lupa kalau di Quran dikatakan jangan kamu jerumuskan diri pada kebinasaan. Nah, ada kesepakatan kalau terjadi benturan hasil penelitian begini, oke, jadi harus pakai helmnya pun ada standarnya gitu. Kan kadang-kadang ayeuna mah wah di YouTube tuh geus nu aneh-aneh. Aya nu gitu. Untuk apa cenah taat kepada lampu merah? Menyekutukan Allah itu benda kok ditaati gitu. Gitu. Tapi kalau pakai gamis, pokoknya mas setelan Ustadz beneran, eta bakalan lolos Pak Ustadz biasanya.
Nah, kayak punten ya, kayak contoh kayak yang barusan disebut gamis gitu. Kan gamis tuh terjadi pergeseran pemaknaan. Gamisme budaya Arab tuh. Tapi di kita berubah jadi ciri orang soleh. Gitu. Ya. Jadi di kita mah lamun digamis, soleh pisan mata nu uih haji, nu uih umrah sok digaramis. Padahal teman-teman, gamis itu pakaian Arab. Budaya Arab teh gamis. Abu Lahab tuh asup neraka ge pakai gamis. Abu Jahal asup gamis. Ya kan gitu. Iya, Tapi Pak. kemudian oleh kita dimaknai gamis itu baju orang soleh. Sorban. Baju hijrah gitu, Pak, hijrah. Ya, baju hijrah. Sorban itu identikan dengan orang yang hijrah. Ari Abu Lahab teh kan pakai sorban. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, pentolan-pentolan kafir Quraisy nu asup neraka teh kabeh ge pakai apa? Gamis. Sorban. Gamis dan pakai sorban. Nah, kita kan jadi terjadi pengalihan makna, ya. Jadi ayeuna teh lamun ciri yang mah geus hijrah teh pakai sorban, pakai gamis, geus hijrah kan gitu. Padahal kalau kita datang ke Dubai, banyak orang non muslim pakai gamis, pakai sorban. Di Dubai TKD ta, ya. Itu tidak semuanya nu pakai gamis sama sorban teh Islam. Ya. Di Jeddah itu beda dengan Makkah Madinah. Di Jeddah itu, ya, kan negara yang terbuka juga, maksudnya kota yang terbuka, ya. Kade Parifka mun aya nu di gamis jeung di sorban di Jeddah tidak langsung assalamualaikum, buat yang mana teh kafir gitu. Nah, tapi kan itu pemaknaan beda di Indonesia mah. Sok gerak, ya. Mun geus hijrah pasti pakai gamis atau pakai sorban. Mata Pada tradisi aja ya. ada yang menilai ke Parifka soleh datara nganggo sorban atuh. Amin. Ya, Ya tuh karunya Pak Amna Ya, 8:30. pemengan. Terus Ya, Ibu Bapak punten Alhamdulillah, sekali teman-teman. karena saya ada apa? Ada sedikit janji sih sebenarnya. Jadi tadi saya break dulu, saya bilang 1 jamnya break dulu ke saya ya, ahli-ahli surga yang harus saya Amin. ya, ingin dapat Amin. pencerahan gitu kan. Nah, gitu. Jadi kami saya minta izin Tuhan. 1 jam untuk ketemu teman-teman dulu di sini ya. Ya. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, terima kasih, jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah memberkahi kita, melindungi kita. Semoga Allah pertemukan kita semua bukan hanya di dunia tapi di akhirat, di Amin. surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan terutama tentu saja Allah memberikan pada kita anak-anak yang soleh, yang sehat, yang cerdas, yang akan menjadi jariah setelah kita berpulang. Terima kasih. Allah, nanti kita bertemu lagi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kasadayana kami. Ngatur nuhun, Pak. Waalaikumsalam. Mangga. Terima kasih, Pak. Mangga.